Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita menjunjung tinggi kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali penghormatan saya kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Semoy, penghormatan saya kepada Wakil Direktur 1, 2, dan 3. Satu Pak Dirjen nggak hadir, ini nggak apa-apa. Kepada rekan-rekan ketua jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Semoy, kepada seluruh kepala unit atau KUPT, dan kepada seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan staf tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Semoy. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tapi tak lupa juga spesial penghormatan dan rasa bangga saya kepada adik mahasiswa yang hari ini bersama kita menunaikan salat zuhur. Baik Bapak Ibu, yang pertama sekali terima kasih yang tak terhingga buat Pak Direktur yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa. Memang betul apa yang dikatakan Pak Sukri, ini luar biasa sekali berdiri di mimbar ini. Saya merasa sesuatu yang luar biasa karena ini adalah rumah Allah. Tapi kalau melihat kita sebagai komponen orang muslim, maka ini adalah menjadi hal yang biasa. Artinya terima kasih saya kepada Pak Direktur karena Pak Direktur baru menggagas kegiatan program ini, dan mudah-mudahan Pak Direktur bisa terus. Dosen pun harus sebetulnya. Jadi kita semua itu wajib untuk saling berbagi di atas mimbar ini, karena ini adalah tempat di mana memang kita berbagi dan saling, mungkin yang saya tahu Bapak Ibu lebih paham atau mungkin saya kurang tahu, kita di sini saling bertukar pikiran. Baik Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang kalimat, tapi tidak bermaksud memuji Pak Direktur. Terima kasih sekali lagi. Saya tidak ada 3 periode Pak, cukup 2 periode saja. Undang-undangnya nggak boleh. Jadi nggak bermaksud memuji lagi Pak Direktur. Tapi alhamdulillah hari ini saya diberikan kesehatan untuk bisa sharing sama Bapak Ibu di sini. Memang saya pakai konsep takut lupa. Karena tadi ceritanya kultum, kuliah 7 menit, bukan ceramah ustadz. Tapi kalau dipanggil Ustadz, terima kasih Pak Atta, ya, karena itu memang sebutan buat orang muslim. Saya tidak keberatan, Al-Mukarram juga tidak keberatan. Mungkin lebih keberatan saya kalau dipanggil saya selebritis, karena tidak pantas di tempat ini. Terima kasih. Topik yang saya ingin sharing bersama Bapak Ibu di sini dan juga kepada adik-adik mahasiswa itu adalah menyangkut dengan kita tahu kita memiliki komponen otak, OTAK, dan mungkin nanti akan kita lihat. Mungkin kalau saya salah nanti mungkin Bapak Ibu di sini yang lebih paham boleh mengkoreksi. Otak itu saya membuat kepanjangannya menjadi organ terpusat di atas kepala. Dan tapi ketika kita berpikir terus negatif, mungkin ini adalah fenomena yang mungkin ada di kampus kita mungkin, atau di sekeliling kita. Jadi ada yang tidak benar, ada saja yang tidak benar. Mungkin hari ini yang Pak Direktur bikin program dosen tausiah Ramadan juga ada yang tidak benarnya. Jadi sesuatu itu kalau kita kait-kaitkan, kita negatifkan, maka itu akan terus negatif. Nah inilah otak. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa ini adalah satu, kalau kita pernah mengenal yang namanya the law of attraction. Jadi otak itu hasil penelitian bisa mengundang apapun yang ada di sekeliling kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan alam semesta ini dengan beribu kapasitas, mungkin bahkan jutaan kapasitas yang tidak bisa terbayangkan, super lengkap yang ada di alam semesta. Dan itu bisa ditarik oleh manusia melalui otaknya. Artinya otak itu memiliki hukum tarik menarik. Makanya dikatakan dalam sebuah buku yang
lingkaran yang terkenal itu namanya secret, itu dijelaskan bahwa kita membutuhkan apapun kita bisa mendapatkannya. Ini berkat karena adanya rangsangan atau getaran hebat yang ada di dalam otak itu. Nah, inilah dia yang sebetulnya kalau dikembalikan ke Al-Quran, jadi otak itu fungsinya itu adalah, kalau diibaratkan itu adalah bahasa dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah saya, ini saya sebutkan supaya tidak saya salah, saya baca saja Pak. Allah mensifati, ya bahasa Indonesia, mensifati ini sebagai naksiyah atau yang disebut dengan ubun-ubun. Jadi di kepala kita itu, di otak itu ada ubun-ubun yang berfungsi, yang tadi saya jelaskan bahwa ini secara keilmuan adalah disebutkan frontal lobes yang memerintahkan ke seluruh bagian tubuh untuk melaksanakan atau untuk memutuskan sesuatu. Nah, kemudian Allah menyifatinya ini dengan istilah kadzibatin khati'ah, yaitu mendustakan dan durhaka. Mengapa demikian? Karena kembali ke fitrah manusia dengan perilaku manusia yang tidak pernah puas. Manusia sering berpikir terus tanpa mempertimbangkan sesuatu. Manusia suka melihat sesuatu dari sudut pandang yang salah, sehingga Allah memberikanlah sifat ini dengan istilah kadzibatin khati'ah. Jadi artinya apa? Allah memang sudah menjanjikan dalam Al-Quran itu pada surat Al-Alaq ayat 16 bahwa sifat ini akan dibawa oleh manusia. Jadi ketika manusia itu lupa dan tidak tahu memposisikan dirinya di mana, maka ketika itulah pula dia akan terus larut dan salah di dalam menjabarkan otak ini atau pikiran yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu yang mungkin barangkali yang menjadi perhatian kita, bahwa otak kita berfungsi untuk menarik segala sesuatu ke dalam tubuh kita dan kemudian kita keluarkan. Dan inilah yang menjadi rahasia di dalam Al-Quran. Nah, untuk mengamali otak ini supaya berjalan dengan baik, kalau di dalam ilmu pengetahuan, dalam metodologi itu ada kita kenal dengan istilah namanya variabel. Nah, ada 4 variabel yang bisa mendukung otak kita itu supaya kita bisa berbuat baik, kemudian kita bisa berpikir positif terhadap apapun di sekeliling kita. Yang pertama itu adalah percaya. Nah, percaya itu merupakan suatu tingkat keyakinan di mana kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang kita minta, harapan yang kita panjatkan, dan doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus benar-benar yakin Allah akan mendengar, Allah akan memberikan. Karena ini sesuai dengan surat Al-Ghafir ayat 60 yang artinya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan dan permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Nah, artinya kita harus yakin ketika kita meminta apapun, sekecil apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan. Dan tidak perlu ragu bahwa insya Allah, adik-adik juga semua hadis ini mungkin dalam belajar susah, sulit gitu. Kenapa saya belajar sekali tidak bisa, dimarahi sama dosen, katanya dosen gila, Pak Jo gila, katanya gitu. Padahal adik-adik yang tidak mau untuk meminta dengan sungguh-sungguh, ketika adik-adik percaya, yakin, maka mata kuliah yang tadi sulit itu insya Allah akan dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, variabel yang kedua itu adalah tawakal atau berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak di antara kita yang kadang-kadang mengatakan, iya saya berserah diri, tawakal, tapi pada kenyataannya tidak. Padahal keputusan sudah diambil gitu. Hari ini kalau saya mengatakan bahwa saya nggak kebayang dulu saya berteman dengan Pak Direktur, kita sama satu kos, tapi hari ini Pak Direktur itu posisinya jauh lebih baik daripada saya. Beliau direktur, siapa tahu
tahu beliau direktur, siapa sangka beliau jadi direktur. Ini bukan muji lagi ya. Jadi jangan salah dipersepsikan ke politik. Karena kita sekarang suka politik Bapak Ibu. Sedikit-sedikit sudah politik, sedikit naik. Ini bahayanya ini. Karena otak manusia ini digiring terus ke situ gitu. Harusnya kalau di kampus kan nggak boleh ya seperti itu. Harusnya di kampus itu kita intelektualis, muslim, intelek, orang yang punya kapasitas yang bermanfaat dan berfaedah bagi masyarakat. Semestinya tidak boleh seperti itu. Nah, jadi saya katakan bahwa keputusan hari ini, apapun yang ditetapkan oleh Allah itu yang terbaik. Siapapun itu. Hari ini saya 2 periode, Pak John 2 periode. Saya juga nggak nyangka Pak 2 periode. Jadi periode kedua pengalaman saya pikir saya ada saingan, rupanya nggak ada gitu. Ya tapi nggak masalah, nggak ada saingan. Saya sudah mempersiapkan begitu bagus program saya yang mungkin menurut saya luar biasa, tapi menurut orang belum tentu luar biasa gitu. Tapi ternyata itu sia-sia karena nggak pernah dipresentasikan. Artinya periode kedua itu mulus begitu saja. Saya pikir ini semua juga karena apa? Karena memang keputusan Allah yang terbaik. Mudah-mudahan hari ini jurusan tata niaga ya saya berusaha supaya menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, variabel ketiga itu adalah syukur. Nah, mungkin tadi saya kelupaan membacakan yang mendukung dari tawakal itu ada firman Allah juga, surat At-Talaq itu ayat 3. Artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menuntaskan urusannya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Jelas. Jadi mungkin manusia tidak perlu harus bantah-membantah. Ya, mungkin memberikan rasional perlu Bapak Ibu, logika, tapi jangan sampai berantem, jangan sampai ribut, itu nggak bagus. Jadi mungkin bukan mengajari Bapak Ibu, mohon maaf sekali bukan, tapi ini fenomena mungkin yang kita lihat selama ini, bukan hanya di kita tapi di mana saya seperti itu. Yang ketiga variabel itu adalah syukur. Nah, syukur di sini adalah menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melihat apapun itu. Ya kita terima, syukur. Dengan kita bersyukur, besar dikasih, kecil dikasih. Hari ini jabatan saya sebagai ketua jurusan, saya bersyukur sekali. Saya nggak pernah mimpi jadi wajar Pak, apalagi jadi direktur. Nggak pernah mimpi. Bersyukur sekali. Dan malah kalau saya mengatakan bahwa dengan menjadi ketua jurusan ini, mungkin saya banyak belajar untuk bersabar, gitu. Banyak belajar untuk memahami teman-teman. Ya mungkin Pak Sukri kemarin mengatakan sabar, itu saya juga jauh lebih sabar Pak. Banyak memahami karakter orang, tapi alhamdulillah dari syukur ini yang saya dapatkan adalah apa Bapak Ibu? Saya bisa memahami berbagai macam karakter orang, dan itu luar biasa sekali. Sebelumnya saya nggak pernah tahu ada karakter A, B, yang cuma saya tahu ini teman semuanya. Tapi ketika saya jadi ketua jurusan, bersyukur sekali. Positifnya adalah saya bisa memahami berbagai macam karakter yang ketika itu saya tahu bersikap seperti apa. Alhamdulillah sekali. Jadi ini rasa syukur. Ada suratnya yang kita harus lihat. Ini surat Ibrahim ayat 7. Artinya adalah, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang bersyukur. Dan yang terakhir, variabel yang keempat itu adalah sedekah. Sedekah mungkin tidak kita artikan dalam bentuk kita memberikan uang di kaleng masjid, tidak hanya itu. Banyak sedekah yang bisa kita lakukan. Jadi bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk non fisik, dan juga bisa berbentuk nasihat dan sebagainya. Jadi sedekah itu merupakan hal yang luar biasa. Kenapa di sini sedekah dibayangkan, dikatakan bahwa mendukung kerja dari hukum the law of attraction? Karena sedekah itu memberikan satu, Allah akan membalasnya 10. Jadi ketika kita memberikan satu, kita membayangkan meminta, insya Allah akan diberikan lebih daripada itu. Inilah sedekah. Begitu dahsyat sedekah.
Dan ada surat yang di dalam surat Al-Hadid ayat 18 disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang mulia. Subhanallah. Dan itulah 4 variabel Bapak Ibu yang menjadi perantara, yang menjadi jembatan bagi bekerjanya sebuah hukum the law of attraction dari otak manusia. Jadi ketika kita memang sudah menjalankan 4 variabel itu, insya Allah apapun yang kita doakan, semua insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tidak dalam waktu cepat, dalam waktu dekat, dalam waktu lebih lama, insya Allah dalam seumur hidup. Bapak Ibu, apapun yang kita rasakan hari ini, yang kita lakukan hari ini, semua itu adalah berfungsi dan bermuara dari otak manusia, otak kita. Maka dari itu harapan saya secara pribadi juga belajar banyak bahwa marilah kita menggunakan pikiran yang bersumber dari otak kita menjadi sebuah pikiran yang luar biasa, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kepada teman-teman dosen dan juga kepada Bapak Ibu seluruh teknik dan seluruh yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Lok Sumawe, marilah kita memberikan sebuah cerminan otak kita yang betul-betul sehat dan positif. Karena seperti saya jelaskan tadi bahwa ketika kita bawa ke positif, insya Allah hari demi hari, waktu demi waktu, dan tahun demi tahun, otak ini akan menjadi positif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini berkah sekali buat saya. 17 Ramadan saya dipercayakan berdiri di sini, luar biasa Pak Direktur, terima kasih. Tidak pernah disetting, dan ini adalah mungkin doa saya juga, doa saya. Ya, saya tidak pernah merasa bahwa ini beban menurut saya, dan ini adalah sesuatu yang harus saya jalani dan saya bagikan kepada kita semua. Karena Pak Direktur ini suka pantun, juga pantun Pak ya. Terakhir saya tutup dipakai pantun. Nah, pantun saya buat di Pak, tadi belum saya buat. Bulan puasa di hari ke-17, tanpa terasa hari raya semakin dekat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, adik-adik yang tulus dan ikhlas. Semoga apa yang saya sampaikan ada berkah dan manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.